Saya akan kembali ajak Anda pemirsa untuk berdialog bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho untuk membahas soal kasus obstruction of justice. Prof. Hipnu, tadi sempat terputus, saya ingin mendalami mengenai sudut pandang perintah yang sempat diutarakan oleh tim kuasa hukum dari Cuk Putranto yang masih berkaitan dengan satu kasus ini. Ia mengatakan bahwa bawahan ini sifatnya tidak dalam kehendak bebas sehingga harusnya dibebaskan. Nah, ini pendapat Anda seperti apa? Ya, ini Mas Alfat, di dalam teori perintah itu, saya kan pernah jadi pejabat gitu. Ya. Perintah itu ada perintah jabatan dan perintah atasan. Kalau perintah jabatan itu melekat sesuai jabatan yang diatur dalam undang-undang. Jadi perintahnya itu adalah tupoksi sesuai dengan mekanisme apa yang ditugaskan dalam jabatan yang bersangkutan. Kalau jabatan yang bersangkutan adalah sebagai propam, adalah jabatan dalam rangka pengawasan kepolisian yang ada. Beda dengan atasan. Kalau atasan itu melekat pada subjek pribadi. Oleh karena itu, kalau saya dulu pernah berpikir gini, Mas Alfa. Kalau jabatan, pasti melekat sebagai atasan. Ya. Kalau atasan, belum tentu sebagai jabatan. Nah, inilah harus dibedakan pertanggungjawaban. Kalau perintah jabatan nggak mungkin dilakukan suatu penembakan. Nggak mungkin dilakukan suatu perintah untuk menghilangkan barang bukti. Merusak barang bukti itu nggak ada perintah itu, Mas. Jabatan itu nggak ada memerintahkan bertentangan dengan undang-undang. Bahkan jabatan sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, NKRI, untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu jabatan. Tapi kalau atasan, itu malah subjektivitas. Nah, oleh karena itu, kalau atasan itu melekat pada subjek yang bersangkutan, berarti adalah perintah yang salah. Itu melekat pada atasan orang, subjeknya, bukan jabatannya. Ini, oleh karena itu kalau perintah jabatan pasti sebagai atasan, kalau atasan belum tentu sebagai jabatan. Oleh karena itu, disinilah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Jadi nggak bisa lepas di perintah melanggar undang-undang. Perintah melakukan obstruction of justice itu suatu tindak pidana tersendiri, Mas, dalam rangka mengungkap suatu perkara. Oleh karena itu, dengan konsep perintah atasan yang salah, atasan bisa benar salah. Kalau jabatan harus betul, tapi kalau atasan bisa salah. Ya. Nah, dengan demikian, ya bertanggung jawab. Apalagi ini perkara yang menyangkut di dalam lokasi kepolisian, TKP kepolisian, penembaknya kepolisian, korbannya kepolisian. Jadi nggak bisa lepas, nggak bisa bebas dalam konteks seperti ini, kan gitu. Itu masalah yang harus kita bedakan. Dengan demikian ya sesuai dengan pertanggungjawabannya memang. Gitu. Ya, Mas Alfat. Ya, tapi kemarin juga ada dalih seperti ini dari mantan Wakapolri Ugroseno yang menjadi saksi meringankan terhadap Hendra Kurniawan yang mengatakan bahwa kliennya itu, maksud kami Hendra itu sebagai orang yang bisa dibilang tidak langsung menuruti perintah dari atasannya, tapi memberikan satu alternatif lain. Komandan ini tidak seperti ini, harusnya begini. Jadi ada dalih seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian bisa menilai bahwa ia sempat menolak perintah yang pertama, menyodorkan alternatif lain, tapi kemudian tetap melaksanakan perintah yang awal? Ya, kembali lagi, berarti kan ada knowledge, mengetahui perintah yang dilakukan adalah suatu salah. Sekarang pertanyaannya, kenapa perintah salah tetap dilakukan? Ini yang paling berat. Makanya saya sejak kemarin berpikir bahwa agaknya teman-teman yang terkait dengan obstruction of justice ini agak sulit. Karena subjek hukumnya adalah sebagai polisi. Polisi sebagai penyidik lagi. Dia harus tahu. Coba kalau Mas Afo dikembalikan pada diri pribadi yang bersangkutan. Ketika dihadapan pada suatu TKP yang sulit, yang rusak, pasti dia marah-marah. Marah-marah, jadi gimana? Karena pengungkapan dalam suatu perkara pidana, justru yang paling sulit adalah pengungkapan suatu perkara. Karena pengungkapan perkara itu sebagai pintu gerbang, the gatekeeper of criminal justice system. Kalau pengungkapannya salah, nanti bisa salah semua. Tapi kalau benar, akan menjadikan suatu perkara itu menjadi baik dan menjadi tepat. Itu, Mas, ini yang menjadi masalah. Contoh misalkan, yang sekarang yang lagi rame, yang sampai sekarang belum ada ditemu. Masalah motif. Motif itu kan sejak awal memang tidak jelas. Sehingga sampai sekarang pun menjadi perdebatan, Mas Alfat, gitu loh.
Apalagi terkait dengan bukti-bukti yang menjadikan rusak, menjadikan tidak jelas. Itu bisa dilakukan. Oleh karena itu dalam suatu pengungkapan perkara dalam suatu tindak pidana itu, justru yang awal itu yang misalkan. Kalau sudah di persidangan sih tinggal meng-cross-check bukti, klarifikasi lah. Tapi mengungkapkan itu perlu suatu kecepatan, akuratan, teknis, taktik dalam mengungkapkan suatu bukti yang ada. Apalagi kalau sudah rusak. Apa yang akan didapat? Makanya pembentuk undang-undang merumuskan sendiri. Ketika ada tanda pada pidana pokok, ada tindak pidana yang terkait, jangan sampai perkara ini menjadi rusak, menjadi hilang. Sehingga tidak ada kaitannya dengan pembunuhan berencana, tapi terkait dengan tindak pidana sendiri, namanya itu merusak barang bukti. Itu suatu kesulitan di dalam suatu tindak pidana. Hampir semua tindak pidana ada yang terkait sekarang dicantumkan pasal yang namanya obstruction of justice. Gitu. Ini kan kalau tidak salah yang dipakai adalah dalam tuntutan pasal 32 atau 33 Undang-Undang ITE ya? Kalau tidak salah. Ya, nah, KUHP 321 KUHP dan 4543 Undang-Undang ITE. Oke, nah hal tersebut kemudian saya masih mengkutip apa yang dikatakan oleh Pak Ugroseno bahwa menurut keterangan ia sebagai ahli, tuntutan di pasal tersebut tidak ada yang masuk terhadap terdakwa ini, khususnya Hendrak Kurniawan. Anda punya pandangan lain? Ya, kalau terkait obstruction justice, oke, saya kurang sependapat ya, karena ini sebagai pelaku tindak pidana menghalangi. Nah, sekarang masuk yang etapa kedua, Mas Afad. Betul, apakah ini undang-undang IT? Apakah KUHP? Ini tergantung pembuktian. Kalau kita lihat dalam undang-undang IT, Mas Afad, IT itu sebetulnya spiritnya dikeluarkan dalam rangka untuk supaya tidak merusak jaringan transaksi. Transaksi. Jadi transaksi elektronik yang sekarang itu dikembangkan dalam dunia perdagangan, itu jangan sampai rusak. Makanya dipasang pasal 4344 terkait dengan undang-undang IT yang merusak barang bukti, merusak IT. Nah, pertanyaannya betul ini, apakah yang terkait dengan pembunuhan berencana IT, cover DVD, kemudian laptop, itu merusak IT yang terkait dengan IT lokasi, transaksi, agak sulit memang. Agak sulit, Mas. Karena pertanyaannya, Mas Ahmad, apakah IT yang ada di Duren 3 itu menjadi rusak atau enggak? Kalau enggak, agak sulit. Iya. Betul, kalau itu betul. Ini sudah masuk kualifikasi pembuktian, makanya ada dua kan, yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang IT. Nah, mana yang tepat? Lah, itu saya kira penuntut umum dan penasihat hukum. Kalau yang tepat untuk kaitannya dengan IT, ya berarti ada suatu dugaan, ada perusakan merusak jaringan yang ada di dalam transaksi elektronik yang paling enggak daerah Jakarta Selatan lah. Merusak atau tidak? Kalau tidak agak sulit. Tapi kalau dengan KUHP kaitannya memindah dan menjadikan suatu bukti yang sulit, masuk kualifikasi KUHP. Itu lebih ringan, Mas. Memang hanya maksimal itu 4 tahun, tapi kalau IT itu bisa 8 tahun. Oke, tapi kalau kita lihat lihat putusannya, Mas, lihat putusan lihat tuntutan undang ini teman-teman yang kaitannya polisi ini, saya kira lebih ringan sekali, Mas. Jaksa melihatnya lebih progresif lah, jadi tidak berat. Tidak berat. Menurut Anda ini sudah pas, ringan itu sudah pas bagi mereka ini, tuntutan ini? Iya, saya kira pas. Seandainya nanti misalkan siapa yang kemarin 1 tahun ya, bisa juga nanti putusannya dipaskan. Karena gini, saya melihat bahwa para terdakwa obstruction of justice ini orang-orang yang potensial. Orang-orang yang potensial. IT enak keliru karena sistem aja. Orang-orang punya pendidikan kualifikasi bagus, iya kan? Kesetiaan pada NKRI bagus. Oleh karena itu kalau sampai di pidana penjara itu negara nggak punya nilai apa-apa. Sehingga lebih baik pidana singkat sebagai bentuk pembelajaran ke depan, cepat kembali kepada masyarakat, bisa aktivitas kepada masyarakat. Pertama itu. Yang kedua, sudah di PTDH. Kan itu. Ini kan agak sulit. PTDH itu kan menjadikan ya masa depan di bidang profesinya kan sudah selesai. Betul. Berarti bisa berkarya bidang lain. Nah, ini yang saya kira lihat ke depan penuntut umum melihat tuntutannya itu bukan sebagai retributif pembalasan, tapi adalah sebagai rehabilitatif. Sehingga ke depannya menjadi lebih baik. Itu, Mas. Baik, Prof. Nanti kita akan bahas lagi ya, Prof. Ya. Kita harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.
Anda masih bersama kami pemirsa dalam Breaking News kasus Sambo, masih di jelang sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Harifin. Masih juga bersama dengan kita ada Prof Hipnu. Prof Hipnu, kita lihat hari ini ada 3 orang yang kemudian bisa dibilang 2 diantaranya memiliki pangkat yang cukup tinggi, yaitu adalah Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. 3 tahun tuntutan penjaranya. Anda melihat apakah 3 tahun ini akan diambil oleh majelis hakim sebagai vonis yang bulat atau memang berada di bawah tuntutan kira-kira? Ya, menurut saya dengan melihat perkembangan bahwa ini perkara sebetulnya akibat dari sistem yang keliru, di bawah Mas Afan. Ya, paling kena 2 tahun. Alasannya karena pertama bahwa para Hendra Kurniawan, kemudian Arif Rahman ini adalah sebagai objeknya Pak Sambo. Jadi mau tidak mau ada relasi kuasa yang keliru, terjemahan yang keliru. Dengan terjemahan yang keliru ini saya kira tidak bisa mutlak kepada yang bersangkutan. Tapi juga tidak bisa melepaskan atau membebaskan dia, apalagi sebagai pejabat polisi bintang lagi kan itu. Oleh karena itu dalam kalau melihat tuntutan ini, Prof, mohon izin, kalau melihat tuntutan ini berarti merujuknya ke KUHP ya, bukan ke ITE. Saya melihatnya ke KUHP. Kalau kita lihat undang ITE tadi Mas, 8 tahun loh Mas, paling tidak 6 lah gitu. Tapi kita lihat yang didakwakan, saya nggak lihat apa ya yang dibuktikan di tuntutan pembelaan itu apa, IT apa KUHP. Tapi saya dengar kalau nggak salah dua-duanya kalau ini, kecuali yang kemarin yang kaitannya yang di itu IT, ya ada yang. Tapi kalau nggak yang saya beginilah, kalau namanya suatu pemidanaan ini agak memang nanti secara spesifik domain penuntut umum dan penasihat hukum untuk melihat itu. Tapi melihatnya sepertinya adalah ini KUHP. KUHP sehingga dengan konsep KUHP ini diharapkan kenapa hanya 3 tahun? Bukan hanya 3 tahun, ini suatu putusan cukup berat loh ya. Karena dia selama ini kan juga kooperatif, baik menjelaskan. Perintahnya juga perintah karena pimpinan, karena perintah atasan, bukan perintah jabatan, atasan yang keliru, yang karena tanda petik chaos lah ya, seperti itu. Nah, karena itu dengan seperti ini paling 2,5 atau 2 tahun Mas, turun. Karena pemidanaan ke depan itu apalagi terkait tadi saya katakan sudah bukan lagi pembalasan ya, tapi adalah rehabilitatif ya. Ini ke depannya seperti itu. Yang penting sebetulnya dalam suatu pidana itu bukan masalah lamanya Mas. Aspek deternya itu harus muncul. Aspek deteren pencegahan, ya, kepada penegak hukum yang lain yang tidak coba-coba melakukan obstruction of justice. Cukupkah menimbulkan efek jera jika putusannya di bawah tuntutan? Ya, ada 2 putusan kan ini kan. Polisi juga kita apresiasi, PTDH itu suatu putusan cukup berat. Nah ini kan pidana lain di luar itu ya. Saya kira sudah cukup lah gitu. Kasihan juga masa depannya, anak-anaknya dan sebagainya. Ini kan karena bidang profesinya yang memang sejak awal chaos kan gitu loh Mas Alfat ya. Sehingga kalau sampai 2 tahun ya cukup lah. Apalagi terkait yang kemarin 1 tahun itu ya mudah-mudahan dipaskan jumlah dengan panen. Begitu diputus besok selesai. Tapi terbukti, tapi sudah tidak berjalan. Ini yang saya kira ke depan dalam seperti ini terhadap subjek orang yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa memberikan efek deteran. Itu sangat penting di dalam pemidanaan di Indonesia. Efek jera sangat penting untuk pemidanaan di Indonesia, apalagi menyangkut dalam institusi Polri seperti ini Pak ya. Nah kita jeda dulu Prof, mohon izin karena kita akan memantau juga sidang yang lain. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.